Kasus penculikan bocah bernama Bilqis di Makassar membuat publik gempar setelah seorang wanita bernama Sri Yuliana ditangkap polisi. Ia mengaku membawa Bilqis dan menjualnya kepada seorang wanita tidak dikenal dengan imbalan 3 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban sempat dibawa hingga ke Jambi sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi sehat oleh tim Polrestabes Makassar. Pemeriksaan medis memastikan tidak ada tanda kekerasan dan kondisi psikologis Bilqis dinyatakan baik serta ceria setelah dipulangkan ke keluarganya. Polisi kini mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang di balik peristiwa ini. Beberapa orang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sementara motif utama masih diselidiki. Kasus ini bermula saat Bilqis hilang di area lapangan tenis tempat ayahnya berolahraga. Rekaman CCTV kemudian mengungkap sosok wanita berpakaian hitam menuntun 3 anak kecil. Salah satunya diduga kuat adalah Bilqis yang kini menjadi simbol kewaspadaan bagi para orang tua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anak kecil hilang di Makassar munculnya di Jambi. Perjalanan ribuan kilometer, lintas crow, lintas logika, dan tanpa orang tua. Tapi ini bukan film, Jay. Ini kenyataan yang lebih gila dari fiksi. Bilqis, bocah 4 tahun yang sempat hilang di Taman Papulisayan, akhirnya ditemukan selamat di Jambi. Pelakunya seorang wanita yang sempat terekam CCTV bawa jiwa anak. Kini udah diamankan polisi lintas provinsi. Perjalanannya lintas pulau, lintas nurani juga, Bri. Pesan buat semua orang tua, anak itu bukan tugas sambilan. Kalau jaga anak di tempat ramai, jangan sambil main atau sibuk sendiri. Tuhan cuma kasih satu hati buat fokus. Kalau dibagi 2, yang satu pasti kalah. Dan buat Bilqis, semoga cepat sembuh deh. Dunia ini masih layak kamu percayai. Asal dijaga dengan cinta, bukan dengan kelalaian. Dari kasus Bilqis, balita berusia 4 tahun yang diculik di Makassar secara terang-terangan di saat ayahnya lagi mengajar tenis, itu menunjukkan kalau sindikat perdagangan anak atau perdagangan orang itu benar-benar ada di Indonesia. Lu bayangin, Bilqis dijual dari tangan ke tangan, dari mulai harga 3 juta, 30 juta sampai 80 juta. Dan kabarnya bakalan segera dijual ke Bangkok. Syukurnya kasus ini tuh cepet banget naiknya, cepet banget viralnya. Dan Bilqis bisa ditemuin sebelum dijual ke Bangkok, Thailand. Ya harus ini bisa jadi perhatian buat para orang tua, buat nggak gampang ninggalin anak. Apalagi sekarang zaman itu udah makin edan, pada nggak takut ngelakuin kejahatan di zaman sekarang. Dan khususnya juga buat para pihak-pihak terkait di pemerintahan buat segera diusut, buat segera ditindak para sindikat-sindikat penjualan orang kayak gini. The power of netizen is real. Gila, salut sih sama netizen Indonesia. Respect. Kalian pasti tahu kan kasusnya Bilqis, seorang balita yang berumur 4 tahun yang dikabarkan diculik di Makassar dan akhirnya ditemukan selamat di Jambi setelah sekitar semingguan hilang diculik. Jadi buat yang nggak tahu, si Bilqis ini sekitar semingguan lalu itu hilang diculik di sebuah taman yang ada di Makassar, dan kemudian dia berhasil ditemukan di sebuah rumah yang ada di Jambi oleh kepolisian di daerah setempat. Nah, kenapa si Bilqis ini bisa sampai di Jambi? Alasannya adalah karena setelah diculik, si Bilqis ini ternyata dijual di Facebook oleh penculiknya senilai 3 juta rupiah dan akhirnya dibawa lewat jalur udara sampai akhirnya nyampe di Jambi. Tapi ini gila sih menurut gua. Kok bisa ada anak yang diculik di Makassar sampai akhirnya bisa dibawa ke Jambi lewat jalur udara dan akhirnya bisa dijual di sana? Maksud gue, harusnya dicek nggak sih dokumen-dokumennya sebelum dia akhirnya terbang dari Makassar ke Jambi dan kok bisa lolos? Dan ini serem juga sih menurut gue. Jadi harusnya kedepannya kayaknya harus lebih diperketat lagi deh kalau misalnya ada hal-hal kayak gini. Tapi di luar itu semua ada satu hal sih yang ngebuat gue salut banget, yaitu adalah the power of netizen. Yang mana dari awal kasus ini viral, netizen terus ngekawal kasusnya sampai akhirnya si Bilqis ini bisa ditemukan sekitar semingguan semenjak dia diculik. Dan menurut gue ini jadi satu hal juga yang akhirnya bisa ngebantu polisi untuk mengungkap dan nelusurin kasus ini sampai akhirnya bisa ngebawa pulang Bilqis dan akhirnya bisa ketemu lagi sama orang tuanya. Tapi kalian ngerasa nggak sih guys, kalau untuk urusan-urusan kayak gini netizen kita tuh emang kompak banget asli.
Hai, terduga pelaku penculik Bilqis ternyata suami istri. Setelah ditangkap oleh polisi, si wanita penculik yang sempat tertangkap CCTV membawa Bilqis memberikan keterangan berubah-ubah kepada aparat. Berbekal bukti rekaman CCTV di Jalan Sungai Sadang Baru, Makassar, di mana si wanita terlihat membawa Bilqis yang sudah dipakaikan topi. Pemakaian topi itu diduga kuat sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan identitas Bilqis dan mengelabui warga. Polisi pada Rabu kemarin 5 November menangkap pasangan suami istri yang diduga pelaku penculikan ini. Suaminya diamankan setelah mengantar anaknya ke sekolah. Disusul penangkapan sang istri, si wanita yang tertangkap CCTV tadi, di rumahnya. Sampai berita ini diturunkan, polisi masih terus mendalami keterangan pelaku perempuan yang ternyata jawabannya suka berubah-ubah. Ayah dari Bilqis, Pak Dwi Nurmas alias Dimas, menyampaikan kalau pelaku sepertinya setengah waras. Dia ngomong ini nanti lain lagi berikutnya. Pelaku kadang mengaku sudah mengembalikan Bilqis ke Taman Pakui Sayang. Lalu setelah itu berubah lagi keterangannya. Dia berkata kalau Bilqis sudah ia jual. Lalu lain lagi keterangannya mengaku kalau Bilqis dia titip. Tidak ada keterangan yang pas menurut Pak Dimas. Walaupun ayah Bilqis, Pak Dimas, menilai pelaku adalah bagian dari sindikat, ia tetap yakin kalau Bilqis masih disembunyikan oleh pelaku dan belum dijual. Dari kasus ini, para ibu wajar jika resah dan merasa lingkungan tidak sepenuhnya aman bagi anak-anak. Karena kasus kekerasan pada anak termasuk penculikan atau anak hilang adalah kasus global. Data dari beberapa negara menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Beberapa dengan konflik, kemudian dengan kekerasan dan migrasi menjadi penyebab utama. Selain itu, berbagai motif penculikan anak juga menjurus pada satu garis besar, yaitu kemiskinan dan atau mendapatkan uang banyak dengan cara cepat. Selain faktor kemiskinan, gaya hidup sekuler yaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan manusia, sekaligus meninggalkan hukum Tuhan yang kafah. Lalu gaya hidup hedonisme menganggap tujuan hidup adalah bersenang-senang. Gaya hidup konsumtif menjadikan besarnya keinginan daripada kemapanan kemampuan ekonomi, dan ditambah dengan sistem sanksi yang tidak menimbulkan efek jerah pada pelaku. Yang ini semua lahir dari peradaban kapitalisme global saat ini membuat anak jadi korban. Kasus penculikan adalah salah satu impact dari permasalahan sistemik, maka penerapan Islam dan mencampakkan sistem kapitalisme adalah solusi tuntas agar tak ada lagi Bilqis-Bilqis yang lain. Mari kita berdoa supaya Ananda Bilqis bisa segera ditemukan dan kembali diperlukan keluarganya dalam keadaan selamat. Amin. Jadi hari Minggu tanggal 2 November 2025 di Taman Pakui Sayang Makassar, sore harusnya biasa aja orang olahraga, anak main, suasana rame gitu, tiba-tiba jadi hari yang paling kelam buat satu keluarga. Jadi ada seorang ayah yang datang ke taman itu sambil bawa anaknya, balita 4 tahun namanya Bilqis. Niatnya mau olahraga. Dari pengakuan ayahnya pada saat dia olahraga ini, tenis atau bulu tangkis gitu, dia sambil tetap ngecekin anaknya gitu. Jadi bukan fokus olahraga terus sampai lupa anak gitu. Katanya sih nggak gitu. Setiap beberapa menit sekali dia akan panggil anaknya dan anaknya tuh selalu nyaut. Sampai akhirnya waktu dipanggil lagi kok anaknya udah gak ada kabar nih, udah gak ada suara sama sekali. Panik dong ayahnya. Dia keliling lah ke taman, ke toilet, ke parkiran, ke setiap sudut yang mungkin anaknya main di sana gitu. Tapi Bilqis nggak ada. Akhirnya singkat cerita laporlah polisi, diceklah CCTV sekitar dan kelihatan bahwa Bilqis ini lagi jalan sama seorang perempuan. Perempuan ini bawa anak, bukan cuma Bilqis, ada 2 anak lainnya gitu. Dia jalan tenang banget, ninggalin taman itu kayak pengunjung biasa aja. Di situ polisi gerak cepet dong, karena mukanya bener-bener kelihatan banget di CCTV. Akhirnya perempuan tersebut dan suaminya ditangkap. Mereka diduga pelaku penculikan. Meskipun udah ketangkap, tapi sampai sekarang Bilqis ini masih belum ditemukan. Katanya, dan ini juga yang bikin rumit, terduga pelaku ini disebut mengalami kelainan gitu, kelainan perilaku. Jawaban ke polisi tuh katanya sering berubah-ubah. Kadang bilang udah ngembaliin Bilqis ke taman, kadang bilang udah dijual, kadang dia juga ngaku Bilqis dititipin ke seseorang. Polisi sampai sekarang tuh masih menentukan gitu, mana nih yang bener keterangannya. Sementara itu rame banget muncul berita bahwa Bilqis tuh katanya sempat dijual via Facebook seharga 3 juta katanya, dan dibawa ke Jawa, mungkin ke Jakarta maksudnya. Tapi polisi ini belum memastikan apakah itu bener atau enggak. Sampai saat ini saya take video itu masih dalam status penyelidikan. Bilqis belum kembali ke keluarganya, dan kekhawatiran
kekhawatiran orang tua. Aduh, kita aja yang nggak kenal aja tuh khawatir banget bahwa ini tuh TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Duh, setulus hati saya berdoa supaya Bilqis dan kedua anak lainnya itu bisa kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat, selamat, secepat mungkin. Dan ini juga jadi reminder buat kita semua, apalagi kita ibu-ibu yang masih punya anak balita. Duh, ternyata in this day CCTV di mana-mana, informasi bisa beredar dengan sangat cepat. Masih ada loh kasus-kasus penculikan seperti ini, oh my god. Dan I don't know, ODGJ zaman sekarang tuh bisa jualan nih di Facebook, jualan anak lagi, oh my god.